Halo, nama saya Bae. Saya bersama Guru Indonesia. Kali ini kita bakal membahas ngobrol tentang masalah bahasa asing khusus bahasa Indonesia. Oke, di sini saya punya beberapa pertanyaan mengenai topik ini. Menurut kamu penting nggak sih untuk kita tuh mempelajari bahasa asing? Untuk belajar bahasa asing itu penting karena nggak semua orang itu bisa bahasa kita, jadi tujuannya itu untuk komunikasi gitu. Karena penting lah. Terus lebih sulit mana mempelajari bahasa asing sama mempelajari bahasa kita, bahasa Indonesia gitu? Untuk kesulitan ya belajar bahasa asing, karena belajar bahasa asing itu Banyak perbedaannya. iya perbedaannya. Dari kosakata. Bahasa Indonesia itu dari tulisan sama pengucapan itu sama, sedangkan bahasa asing itu kadang ada yang beda gitu. Jadi belajar bahasa asing itu belajar bahasa Indonesia. Terus biasanya di kehidupan sehari-hari itu kan kita sering lihat tuh gitu ada nggak sih sudah kayak kita gunain bahasa asing atau kita lihat gitu pasti ada kan? Ada nggak yang sering kamu lihat gitu? Untuk bahasa asing itu banyak sih. Contohnya ya sering kita lihat kayak di jalan gitu, bahasa Inggris. Di jalan juga ya di situ. Bagi kamu ada nggak sih kayak dampak positif dan negatifnya bahasa asing buat bahasa Indonesia? Ada sih. Kalau dampak positifnya bahasa Indonesia itu jadi maju, lebih modern, susah mengatasi perkembangan zaman nasional. Dan dampak negatifnya yaitu sedikit demi sedikit bahasa Indonesia terkikis. Lebih banyak orang yang menggunakan bahasa Inggris dan sedikit yang menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya Jaksel. Dia ngomongnya di campur gitu ya. Iya. Karena bagi mereka tuh kalau ngomong kayak gitu Keren. pasti ya gaul keren gitu. Lanjut nih, apa sih yang ngebedain kata bahasa Indonesia sama bahasa asing? Dari persamaan dulu nih ya, bahasa Indonesia sama bahasa asing itu pakai menggunakan kalimat aktif dan pasif gitu. Itu persamaannya. Tapi kalau kalimat pasif itu lebih sering digunakan ke bahasa Indonesia daripada ke bahasa asing. Kalau bahasa asing itu dia lebih mengacu sama kalimat aktif, bentuk aktif gitu. Sama fokusnya ke objeknya. Berarti bedanya jauh. Ya, jadi ya itu yang tadi kita bilang lebih gampang mempelajari bahasa Indonesia. Terus teman mahasiswa nih, gimana sih upaya kita untuk mencintai bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia? Ya sebagai mahasiswa atau kalangan muda pasti kita tuh harus menumbuhkan dan membina sikap positif bahasa Indonesia kita sendiri. Terus lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia ketimbang kayak gitu lebih sering pakai bahasa asing. Belajar Ya. bahasa Indonesia kan ada tuh. Iya. Indonesia. Siapa sih dari kita bahasa Indonesia? Bu Isna Wincayana MPD. Terus yang perlu dipahami juga sikap positif terhadap bahasa Indonesia itu enggak bukan berarti sikap yang tertutup gitu kan. Berarti kita tuh cuma belajar bahasa Indonesia terus jadi kayak enggak maju gitu, enggak kelihatan keren dengan gaul gitu kan. Jadi intinya bahasa asing plus bahasa Indonesia sama-sama punya kekurangan
kita wajib gitu belajar bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tujuannya ya buat komunikasi, dimana lawan komunikasi kita itu tidak bisa bahasa kita. Kita belajar bahasa asing, tapi kita jangan lupa sama bahasa kita sendiri, karena itu sudah jadi bahasa emang dari kita. kita harus juga. Kalau bisa sih kita harus memperkenalkan ini nggak sih bahasa Indonesia ke orang-orang yang suka bahasa asing gitu. Jangan mereka terus gitu ya, memperkenalkan bahasa asing ke kita. Seharusnya tuh pemerintah wajibin tulis gitu. Nggak wajibin juga sih, agak susah karena mereka kan bahasanya itu pasti beda jauh kan. Jadi mereka kalau misalnya wajib itu bakalan agak susah buat mereka ini ngomong bahasa Indonesia terus. Mungkin ya paling sedikit gitu mereka belajar tentang bahasa Indonesia gitu. Jadi harus melulu kita yang ikut mereka gitu yang harus ngomong bahasa asing kayak gitu lah. Ada nggak sih bahasa asing yang sudah yang mirip dengan bahasa Indonesia gitu? Kita kan bahasa jajahan Belanda nih. Bahasa asing apa sih yang mungkin maksudnya yang terdapat dari bahasa Asing ke sama bahasa Indonesia gitu Iya. kayak gitu. Mirip tapi maknanya beda. enggak? Maksudnya contohnya nih ya antep Itu apa? itu kan bahasa Belanda gitu. Tapi di sana artinya apa? Antep, Ada juga. Oh, gitu. antep, ya banyak sih. Tapi ada juga kan yang maksudnya sama tapi dia tuh artinya beda gitu. Kalau itu Lebih ke kebanyakan sih kata-kata dari Malaysia. kayak kereta. Kalau di sini kan kereta ya udah kereta gitu kita tahu kan. Tapi kalau di sana tuh kereta itu mobil. Jadi walaupun katanya sama tapi artinya itu beda. Ya jadi mungkin kayak gitu. Mungkin apa yang kita obrolin tadi itu salah satu dari perbedaan dan kesamaan bahasa Bahasa asing dan asing dan bahasa Indonesia. jadi mungkin segitu aja kali ya. Ya. Makasih yang udah nonton podcast kami. Action. Diam. Bahasa Indonesia itu jadi Bahasa asing itu tujuannya ya untuk komunikasi.